Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini renungan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 25 dengan tema kualitas jemaat Antiokhia. Jemaat Antiokhia adalah jemaat di luar Yerusalem dan jemaat bukan Yahudi atau jemaat di luar komunitas Yahudi yang sangat terkenal dengan gerakan misi pemberitaan Injil. Di Antiokhia lah jemaat pertama kali disebut Kristen. Kata Kristen adalah olokan atau ejekan bagi pengikut Yesus. Hebatnya jemaat Antiokhia adalah jemaat misioner yang mengutus para hamba Tuhan untuk melayani lebih jauh jangkauannya. Apa saja kualitas jemaat Antiokhia yang perlu kita pelajari? Pertama, jemaat Antiokhia dipenuhi oleh pengajar-pengajar yang berkualitas. Pengajar-pengajar yang dipenuhi dengan spirit kenabian. Mereka adalah Barnabas dan Simeon, Lukius, Manahem, dan Paulus. Kisah Para Rasul 13 ayat 1, pasal 11 ayat 26. Gereja yang sehat membutuhkan pengajar-pengajar yang berkualitas. Pengajar-pengajar yang sanggup menginterpretasikan firman Allah bagi pertumbuhan iman jemaat. Mereka bertumbuh karena diajar oleh hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga jemaat dapat memahami firman Tuhan. Hanya ketika jemaat memahami firman Tuhan lewat pengajaran yang sehat dengan dasar Alkitab, maka mereka akan memiliki dorongan untuk memberitakan Injil. Pengajaran firman Tuhan merupakan pondasi atau dasar yang kokoh bagi misi pemberitaan Injil. Kedua, jemaat Antiokhia hidup dalam doa. Sama seperti jemaat Yerusalem, jemaat Antiokhia dihidupi oleh ibadah persekutuan doa yang kuat. Mereka berdoa dan berpuasa mencari kehendak Allah untuk pekerjaan misi penginjilan yang lebih luas. Pengajaran yang kuat tanpa disertai persekutuan dan doa yang kuat, kehidupan jemaat menjadi berat sebelah. Melalui pengajaran kita memahami kehendak Allah, melalui doa kita menemukan kehendak Allah. Melalui doa dan puasa, Roh Kudus berbicara kepada jemaat Antiokhia untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk tugas yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Sudahkah kita sebagai jemaat Tuhan menghidupi kehidupan doa di jemaat kita untuk memahami dan menemukan kehendak Tuhan? Ketiga, jemaat Antiokhia adalah jemaat yang peka terhadap suara Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus berbicara agar mengkhususkan Barnabas dan Saulus. Roh Kudus juga menyuruh Barnabas dan Saulus berangkat memberitakan Injil ke Seleukia dan berlayar ke Siprus. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dan ayat 4. Gerakan penginjilan atau misi yang dilakukan oleh jemaat Antiokhia datang dari dorongan kuat oleh Roh Kudus. Gerakan penginjilan bukan merupakan ambisi para pelayan Tuhan, bukan ambisi gereja untuk membuka jemaat-jemaat baru, tetapi dorongan kuat dari Roh Kudus. Tantangan misi penginjilan datang dari kuasa kegelapan, yaitu iblis yang bermanifestasi dalam diri Bar Yesus atau Elimas, tukang sihir dan nabi palsu. Iblis berusaha membelokkan dan menutupi jalan Tuhan agar orang tidak percaya kepada kebenaran. Penting sekali hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi firman dan Roh Kudus untuk memanifestasikan kuasa Allah dalam pemberitaan Injil. Keempat, jemaat Antiokhia adalah jemaat yang misioner. Jemaat misioner bercirikan mendoakan pekerjaan pemberitaan Injil dan mempersiapkan dan mengutus hamba-hamba Tuhan untuk pelayanan penginjilan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada para murid-Nya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lukas 10 ayat 2. Para penginjil perlu diminta dalam doa, dipersiapkan dan diutus di ladang penginjilan. Sebuah jemaat harus memiliki kegerakan misi pemberitaan Injil. Tanpa kegerakan misi pemberitaan Injil, gereja akan bertumbuh pada suatu tempat saja. Dengan misi pemberitaan Injil, gereja akan memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas, melintasi letak geografis, suku-suku dan bangsa-bangsa. Amanat agung Tuhan Yesus tergenapi dan bangsa-bangsa yang dalam kegelapan melihat terang kemuliaan Tuhan. Semoga hati kita digerakkan untuk misi pemberitaan Injil. Paling tidak kita mendukung misi pemberitaan Injil dalam doa. Hati kita digerakkan untuk memberitakan Injil kepada tetangga, teman dekat, rekan sekerja, keluarga, dan handai tolan yang kita kasihi, dan tetap percaya akan penyertaan Tuhan dalam misi pemberitaan Injil.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.